Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Mukrid Sidiki. Saya akan mengambil tema tentang kewajiban belajar dan mengajar. Ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 19 dan 20. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'idu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa tsumma Allahu yunshi'un nasy'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya. Stop deh. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir dari ayat 19 ini yaitu, ayat ini mengajak umat manusia untuk berpikir dan merenungkan asal-usul penciptaan mereka. Proses penciptaan diri yang sempurna dari awal hingga akhirnya bisa berakhir pada keadaan rendah, yaitu kematian. Dari ayat 19 ini yaitu, ayat ini mengajak umat manusia untuk berpikir dan merenungkan asal-usul penciptaan mereka. Terus proses penciptaan diri yang sempurna dari awal hingga akhirnya bisa berakhir pada keadaan rendah, yaitu kematian. Itu adalah sebuah kenyataan yang seharusnya menggugah hati dan pikiran. Dalam konteks Tarbawi ini, ayat ini mengajarkan bahwa pentingnya kita harus introspeksi diri. Proses pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang penciptaan dan tujuan hidupnya untuk apa. Hendaknya kita harus mendorong individu untuk senantiasa memperbaiki diri dan terus belajar untuk mencapai potensi terbaiknya. Makna dari tafsir yang ayat ke-20 ini yaitu, Allah memperintahkan untuk berjalan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan dan akan mengulanginya. Itu adalah sebagian dorongan untuk melakukan observasi terhadap alam semesta yang mencerminkan kesabaran dan kekuasaan Allah. Dari sisi pendidikan, ini itu mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya diambil dari buku atau teks saja, melainkan diambil dari kehidupan nyata. Ayat ini juga mengajarkan siswa untuk memperhatikan ciptaan Allah, juga bisa membentuk sikap rasa syukur dalam takwa yang merupakan nilai penting dalam pendidikan karakter. Kemudian, pendidikan tentang kekuatan dan kekuasaan Allah. Ayat ini itu menegaskan bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini mengajarkan kepada individu untuk memiliki rasa tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan diri kepada Allah. Setelah berusaha maksimal dalam belajar dan berbuat baik, hasil akhirnya berbeda yang ada di tangan Allah. Di dalam konteks Tarbawi ini juga kita tuh memberikan modal pendidikan moral untuk menjaga sikap tawakal dan ikhtiar yang seimbang. Kemudian seseorang harus bekerja keras dalam pencarian ilmu dan pengetahuan, tetapi pada akhirnya harus menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dari ayat 19 dan 20 itu tuh menafsirkan bahwa kita tuh mengajarkan pentingnya mengenali diri sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus terus belajar dan memperbaiki diri. Kemudian juga kita menumbuhkan rasa sikap kritis dan rasa ingin tahu terhadap alam semesta sebagai sumber ilmu pengetahuan. Terus ada juga kita tuh harus tawakal, menanamkan nilai tawakal setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pencapaian ilmu dan kebaikan. Dan pendidikan moral ini menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran bahwa setiap pencapaian itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara keseluruhan ayat-ayat ini itu tidak mengandalkan sebuah proses pendidikan yang mengandalkan hanya teori saja, tetapi juga pentingnya pengembangan karakter melalui pemahaman akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian tugas UTS yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.